Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Teni. Waalaikumsalam, Miss Dani. Selamat malam. Malam. Gimana nih hari ini? Tetap semangat kan? Semangat sekali dong. Semangat ya. Ya, alhamdulillah ya. Terus hari ini nih kita mau cerita apa nih? Bu Teni mau cerita tentang apa nih hari ini kegiatannya atau mau bagaimana yang akan dilakukan? Iya, cerita saya sih masih tentang seputar pekerjaan ya dengan teman-teman di sekolah, dengan rekan sejawat di sekolah. Lagi ada problem kerikil-kerikil kecil. Oh, ada kerikil-kerikil kecil ya tuh. Apa tuh kerikil-kerikil kecilnya tuh? Bisa diceritain lebih dalam lagi nggak nih? Oh iya, jadi begini nih Bu Dani. Jadi di sekolah saya itu kan jadi sekarang tuh makin bertambah guru baru yang muda-muda terutama ya. Udah gitu tidak adanya guru-guru senior karena sudah pada pensiun semua. Jadi lebih dominan tuh ke junior semua, anak muda gitulah ya. Nah, kebetulan di saya tuh ada terhitungnya 12 lah ya yang sering kumpul di kantor. Iya. 12-nya itu bukannya bareng-bareng bersama 12 gitu kalau ngobrol ataupun makan jajan gitulah ya. Tapi kita tuh masing-masing punya kelompok. Saya punya kelompok dan sebelah juga punya kelompok. Itu tuh terbentuk dengan sendirinya gitu, bukan diniatin tapi terbentuk dengan sendirinya. Jadi berbeda gitu sama dulu sebelum ada mereka. Kalau dulu kan yang muda, ya saya masih merasa muda lah ya. Jadi dulu itu yang mudanya cuma dua, saya sama Bu Eca tuh waktu itu, dan yang lainnya masih senior-senior yang udah Lama ya. banget, udah 50 ke atas umurnya juga gitu. Jadi itu lebih di ngomong gitu ya, seperti sama orang tua sendiri. Gak ada tuh yang namanya geng-gengan, apalagi orang tua nggak kepikiran untuk ngegeng gitu. Iya. Selalu masalahnya kayak gitu. Jadi kita tuh dengan sendirinya malah mengelompokkan masing-masing gitu loh. Saya dengan berenam, yang satu lagi dengan berenam gitu. Jadi tuh padahal dalam satu ruangan ya, tapi bisa begitu, yang senior, yang masih junior sama junior gitu. Jadi seperti tidak mau membaur begitu ya. Iya benar. Memisahkan diri gitu secara alami juga itu ya. Jadi lama-lama jadi berbentuk geng kayaknya. Iya, nah gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau orang lain yang melihat hanya selintas aja pasti kelihatannya kayak geng. Sampai kalau dibilang, wah ini geng Ceribel gitu kan. Iya. Enggak, kita tuh maksudnya tuh kita masih bisa bareng-bareng kok gitu. Cuman karena ya terbentuk gitu aja gitu, padahal nggak gimana-gimana gitu. Dan di saya juga nggak senior semua, yang berenam sama saya tuh masih ada yang baru masuk juga gitu. Campur ya, campur. Dari umurnya juga campur enggak. Iya. Saya masih gitu. Itu tuh sampai sekarang masih PR banget buat saya nih. Terus Bu Teni itu, menurut Bu Teni maunya tuh yang seperti apa sih di lingkungan sekolah itu, bertemannya, berhubungan dengan sesama rekan guru kayak tadi ya, senior, junior. Nah itu seperti apa tuh maunya kalau Bu Teni? Iya, kalau saya maunya ya gimana selayaknya keluarga lah ya, soalnya kan selain di rumah, di tempat kerja juga enaknya tuh menjadi keluarga gitu loh. Rekan kerja tuh jadi keluarga ya, biarpun kita emang tidak saling kenal sama sekali ya, tapi kan kita bertahun-tahun kan kita bareng-bareng tiap hari ketemu gitu. Libur cuma sehari, kita lebih banyak di tempat kerja. Iya. Itu otomatis kita udah tahu sifatnya, udah tahu karakternya, gimana dia ngambeknya, nangisnya gitu kan. Nah pengennya tuh kalau misalkan kita ada sisi kekeluargaan, kalau lagi ada masalah kan kita saling merangkul gitu kan. Bukan kayak gini, waktu itu pernah tuh sempet saya lagi ada masalah gitu.
Eee, nah yang menenangkannya itu bukan semuanya gitu. Jadi hanya satu dan 2 orang aja gitu kayak masing-masing, "Ih siapa sih?" Gitu, "Bukan temen gua," gitulah kasarnya gitu. Mhm mhm. Yang deket aja gitu sama Bu Teni gitu Iya ya, yang gitu. menenangkan, yang lainnya cuek gitu Bilangnya atau cuek, gimana? malah malah Oh. nangis gitu, malah sampai kedengeran ke telinga saya. Oh. "Kenapa nangis?" Gitu. Ya ampun, gimana sih digituin gitu kan, Iya iya harusnya kan iya iya iya. deketin, "Ibu kenapa?" Gitu, "Gimana sih Mhm. cara sopannya lah," gitu kan. Ini malah malah dari jauh, "Ih kenapa nangis?" Gitu. Iya, padahal sih idealnya namanya kita sama-sama teman ya, rekan Mhm, kerja, rekan iya sejawat, maunya saling dipedulikan gitu iya ya, iya, saling diemong gitu kan. mhm, Jadi, iya, ada kekeluargaannya tadi ya seperti Bu Teni bilang kan, mhm, jadi mungkin yang senior bisa lebih merangkul gitu ya. iya. Jadi lebih akrab begitu ya, lebih hangat di Iya iya, sekolah gitu. heeh, nah pengennya tuh gitu, jadi nggak saling cuek-cuekan. Kalau dia punya masalah, itu masalah dia, saya punya masalah saya, bukan masing-masing punya masalah dan menyelesaikan masing-masing, nggak kayak gitu pengennya gitu. Heeh, iya iya. Oh begitu ya kalau di sana masih Iya, masih berkelompok gitu ya? iya, heeh. Mmm, Makin jadi ke sini tuh malah makin terlihat. mhm mhm Yang mhm mhm. yang kemarin kita aja salah pakai baju, karena kita lupa ya, ternyata harus pakai baju PRI, mereka mereka malah mereka doang yang pakai PRI, Oh kitanya gitu? Dan nggak memberitahu ya? iya, karena nggak ngasih tahu. Kalau dulu, sebelum ada yang sekarang-sekarang, setiap itunya tuh para senior suka pada ngasih tahu di grup, Iya. "Besok pakai kopi besok pakai kopi," gitu, suka ada reminder Oh gitu kan lah. Nah, aku sama enggak, jadi genggan mereka doang mungkin ya, di grup mereka ngasih tahunya, kita nggak dikasih tahu. oh gitu. Iya, jadi kita nggak tahu tuh. Jadi kan di situ kelihatan banget, oh berarti mereka punya grup nih di dalam grup, gitu. Oh gitu. Heeh, jadi Jadi bikin tambah nggak nyaman ya? bikin gak nyaman, ya ampun kok gini amat, jadi ada di pikiran saya tuh untuk apa resign aja gitu, kayaknya kok toksik banget sih, makin ke sini makin gitu ya, soalnya kan Jangan dong. kenapa saya berpikiran untuk resign, karena kan Mmm, balik semua ini adalah masalahnya gitu. iya. Oh, iya iya iya, baik baik. Nah terus kalau udah seperti ini nih menurut Bu Teni tuh ada nilai di angka berapa ini hubungan yang seperti ini nih di antara rekan guru di sekolah? Untuk penilaian hubungan, eee, dengan teman-teman ya, di 4 antara 4 dan 5 dah kayaknya. Iya masih rendah ya, berarti memang Iya, benar-benar harus dipupuk lagi nih keakrabannya, ya? iya, mhm. Lalu kira-kira bisa nggak nih ditingkatkan lagi nilainya supaya lebih akrab, lebih, nyaman lagi kita di tempat kerja gitu, bisa meningkat nggak nilainya? Iya, pengennya sih ya, eee, ya ya pengen ada peningkatan, kayak Mhm. kita makin akrab gitu. Maaf ya, lagi batuk. Oh, masih Jadi ya? Masih batuk ya? heeh, masih. Jadi, kalau bisa sih kita, karena kita satu tempat kerja, satu lingkungan, kita pengennya bareng-bareng gitu, kalau makan kita tuh bareng gitu, kalau ngobrol kita tuh bareng, jangan yang ini ngomongin ini, yang itu ngomongin itu, gitu. Jadi, oke di depan kita senyum, nggak tahu di belakang kita mereka ngomongin. Mhm mhm. Pengennya sih Bisa gitu. ya, naik lah ya, meningkat gitu hubungannya. Mhm. Kira-kira ada nggak nih yang bisa dilakuin gitu, yang bisa Buten lakuin supaya lebih akrab, supaya beliau-beliau ini tuh mau gitu gabung lagi, cerita lagi gitu sama semua guru-guru yang ada di sekolah. Kira-kira apa nih yang mau Buteni lakuin gitu atau yang akan dilakuin ke depannya? Iya, kalau yang sudah ada di niatan saya kan nanti kita mau liburan nih Bu Dani nih. Jadi nanti Mhm. pas, liburan ini setelah PTS anak-anak ya. Oh, Itu kan heeh. ada waktu nih, ada waktu luang nanti, dari sekolah tuh mau liburan ke Mhm. pantai. Jadi Oh. saya pengennya di pantai itu membuat, games gitu, games tentang Mhm. keakraban sama kekompakan. Oh, iya. Karena Bagus ya itu berarti, iya, idenya keren. heeh, karena waktu saya kepikiran ke sini, kenapa saya kepikiran, karena saya merasa
ini kayaknya udah nggak nyaman banget sih ini itu harus mencari solusi gitu ya Bu Dani kan nggak bisa Mm-mm. dibiarkan begitu saja gitu takutnya Iya. nanti makin ke sana makin kurang baik lah gitu kan. Mm-mm. Jadi kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan fasil untuk Mm-mm. yang outbound gitu. Mm-mm. Nah, di situ jadi ngelatih bagaimana sih kita membuat game tentang Oh. keakraban, tentang kekompakan gitu yang tadinya tidak kenal, saling cuek, nggak peduli. Nah, di dalam game itu gimana caranya nih biar kita tuh nyambung sama dia. Iya, betul, Ya, kita betul. menyelesaikan game ini secara bersama-sama. Kan nanti kalau yang nggak kompak kan kelihatan gamenya nggak selesai. Iya. Gitu. Jadinya kalah ya. Malah. Jadi memang iya harus digabungkan lagi ya. Mungkin bisa dikolaborasikan yang muda dengan yang senior seperti itu ya. Jadi ya kayaknya gamesnya akan seru itu kalau begitu. Apalagi di pantai Iya, ya. iya, apalagi di pantai. Udah gitu Nanti kalau pas gamesnya penat bisa voli. sekali, apa, di luar sekolah, jauh dari sekolah, jauh dari pekerjaan, pengennya tuh ya udahlah urusan kerjaan mah udah gitu tinggalkan. Kita sekarang melepas penat, kita di sini ayo kembali lagi berangkulan gitu dengan games keakraban ini. Pengennya di situ tuh momennya yang pengen saya ambil. Iya, jadi bisa refreshing ya, refreshing, refresh. Jadi bisa tuh ada PSE-nya juga nanti di situ. Iya. Kira-kira bisa nggak itu Bu Ten? Iya, bisa bisa. Saya juga Iya sempat kan? kepikiran tuh mau menerapkan PSE juga kan. Mm-mm. Seenggaknya nanti kalau misalkan kan nanti ada nih momen-momen tuker kado, Oh terus nanti iya. ya nanti Mm-mm. sebelum momen tuker kado biasanya kan kepala sekolah menyampaikan kesan pesan gitu. Nanti ada Mm-mm. guru-guru yang adalah gitu satu atau dua kata. Kayaknya di situ bisa diselipin lah gitu. Iya, iya. Beberapa orang mengungkapkan apa sih perasaannya, apa sih yang diinginkan. Nah, iya, iya, Itu di situ. iya, iya betul juga ya. Jadi bisa saling memahami, bisa Iya, saling tukar pikiran tadi ya. Jadi tahu, oh ternyata ini toh yang bikin selama ini nggak iya, nyaman, ya udah jadi heeh, bisa terpisah gitu ya. iya, Maksudnya, iya betul banget, Bu Ten, bisa banget seperti itu. Nah, lalu eh, kalau dalam waktu dekat nih, ada nggak kira-kira yang bisa dilakuin sama Bu Teni gitu? Sebelum berangkat mungkin ke sana, mungkin iya, apa ada acara di sekolah atau apa yang bisa melibatkan semua guru itu bisa berkolaborasi, jadinya iya. bisa lebih akrab gitu. Jadi ketika refreshing ke sana, wah udah semuanya sudah lega, sudah happy semuanya. Ada nggak kira-kira? Iya, tadi sih saya sudah ini ya, udah rapat tuh sama kepala sekolah, sama yang lain Hmm. semuanya. Di situ merapatkan tentang Maulid. Kebetulan dalam waktu dekat mau ada Maulid di hari Sabtu besok. Hmm. Nah, di situ biasanya eh, jadi suka saking sibuknya, jadi pembentukan panitia tuh kelupaan. Kelupaan, Kelupaan jadi gimana? yang sibuk mah sibuk, yang santai mah santai gitu. Nah di situ saya minta, Pak gimana kalau pembentukan panitia, jadi tidak saling mengandalkan. Mm-mm. Nah di situ kita mulai tuh tadi tuh berempuk lah ya, tanyain, mulai mencair tuh di situ, siapa yang mau jadi ini yang Oh. bungkus-bungkus snack siapa, nanti terus yang jaga di kan nanti dipakai 3 ruangan, nah di masing-masing ruangan siapa. Itu tuh sengaja sama saya dipecah. Hmm. Berdua-duaan, berempat-empat gitu. Mas saya sengaja dipecah. Nah, di salah satu dari mereka itu sama saya ditunjuk jadi MC. Tadinya Oh. saya yang disuruh. Cuman pokok saya, Pak, saya kan mau ini yang PPG. Mm-mm. Kasih kata saya. Eh, coba yang lain dulu kata saya gitu. Akhirnya ada tuh yang bersedia. Jadi saya coba tuh dari situ. Akhirnya dari situ lumayan tuh agak mencair nih dari situ. Nah, Selanjutnya kita di pantai. iya, alhamdulillah ya. Jadinya karena dikasih kesempatan seperti itu ya, jadi kan mungkin bisa merasa lebih dihormati. Ya, mudah-mudahan sih jadi lebih seneng Iya, para senior-senior itu ya. Jadinya iya, bisa lebih akrab lagi sama semua rekan guru di sekolah, gitu ya Bu Ten ya. iya.
Saya juga, Mm-mm. bingung, mungkin mereka, nggak tahu segen ke saya apa gimana kali ya, Mm-mm. nggak berani mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu. Iya, Pas saya tunjuk ternyata ya mereka siap juga, oh berarti emang mereka harus ditunjuk gitu. iya, iya, iya. Memang ada sebagian orang yang Mhm, harus ditunjuk iya. ya, baru Padahal dia bisa siap, tapi dia mengerjakan. malu gitu mungkin ya. Mm-mm. Belum berani ya untuk Iya, menunjukkan diri sendiri, belum iya, percaya iya. diri. Tapi ketika ditunjuk, justru mau dan insya Allah Tahu. bisa gitu ya, Bu Iya, Ten. karena dia ditunjuk Mm-mm. dan dipaksa harus bisa. Iya, iya Jangan betul banget. jangan yang sudah biasa jadi MC malah dia lagi. Iya, Yang penting harus kan yang karya. lain ya. Mhm, Jadi bergantian gitu. Jadi semuanya iya, punya kesempatan yang sama. mhm, Gitu kan. Jadinya nggak ada iri-irian lagi. Jadinya iya, bisa membaik lagi semuanya sama-sama mhm. gitu ya, Bu Ten ya. Ya amin, semoga. Kira-kira dari perbincangan kita ini nih, ini udah hampir di penghujung nih, Bu Ten. Ya, Em, ada nggak kesimpulan yang mau Bu Teni sampaikan gitu atau keinginan supaya nanti bisa lebih mencair lagi suasananya. Ini sudah mulai membaik kan, insya Allah nanti bisa lebih lagi gitu. Ada nggak yang mau mhm, disampaikan sama Bu Teni? iya kalau, saya sih tetap ya yang pertama itu inginnya, rasa kekeluargaannya itu lebih kental lagi gitu. Kita tuh saling merangkul, kita tuh satu keluarga loh, di grup aja namanya Baraya kan. Kalau Baraya itu kan keluarga, bukan Hmm, hanya nama grup Baraya, tapi di dalamnya senggol-senggolan, jangan kayak gitu. Jadi pengennya dengan nanti yang ada momen kita bersama, jadi ayo loh kita, ciptakan loh rasa ya. kekeluargaannya gitu, Hmm, kehangatannya gitu. Karena kalau kita sudah merasa keluarga, apapun yang dirasakan, si ini sakit, kita ikutan sakit, iya, iya, itu nangis, kita ikutan nangis, dia bahagia, kita kan bahagia gitu kan ya. Bukan nangis malah diketawain kan, bukan gitu, itu bukan iya, sebenarnya gitu. Jadi iya, iya, iya. saya pengennya saya terharu kalau udah ngomongin ini, gitu pengennya kan rasa kekeluargaan itu, pokoknya harus selalu terjaga lah. Iya, betul, setuju. Iya, jadi kan kalau sudah harmonis antar guru juga bisa, aduh jadi sedih juga kan Bu Teni. Iya jadi sedih karena kan pengalaman pribadi ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi supaya berimbas baik juga ke peserta didik ya, karena kan Iya, kalau iya, gurunya juga harmonis, mhm, kita bisa sharing enak iya, ya sama iya, rekan guru tuh bisa mhm, sharing tentang pembelajaran di kelas, iya, bisa ada tambahan masukan gitu ya, kita punya masalah apa, bisa cerita, ada solusinya, begitu ya Bu iya, Ten iya, ya. iya begitu. Ya. Jadi kan kalau misalkan kita, misalkan nih di kelas 2-nya, sama guru A gitu kan, di kelas Mm-mm. B-nya sama saya. Kalau kita, akrab kan kita bisa sharing kan ya, Iya, di kelas betul. 2-nya dia seperti apa gitu, oh pasti Nah, maksudnya sharing-nya lebih intens, lebih enak gitu kan, kalau emang iya, akrab. iya. Sedangkan kalau, nama sikut-sikutan kan boro-boro nanya tentang murid, nanya biasa aja males gitu. Iya, 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 iya. Iya, benar-benar Bu Ten, setuju ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi ya Iya, iya, hubungannya, ya kan? Apalagi nanti dalam waktu dekat mau ada acara maulid, mau ada acara ke pantai juga. Jadi mudah-mudahan di situ bisa mengakrabkan diri lagi sesama guru, ya gitu Bu Ten. Nah, jadi minum. eh, mungkin nanti saya tunggu nih cerita selanjutnya ya. Kan Boleh, boleh. setelah ini kan ada lanjutannya nih, Bu Teni mau ngadain acara. Nah, nanti kan diceritain lagi ya Bu Ten ya. Iya, Mudah-mudahan semoga ceritanya ada lebih kemajuan dari ya Bu ada Tani dari kemajuan. dari Iya, angka betul. 45 itu semoga ada di angka 8 lah minimal. Iya, betul untuk meningkatkan angka tadi itu ya nilainya ya. Baik Bu Ten, sekian dulu berarti ya perbincangan kita hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Bu Teni. Sama-sama, terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ih, mau saya matiin dong tadi, lupa. kenapa dimatiin? Lebih sedikit nih saya lebih 3 menit Bu Ten. Emang Yuk ya? kita refleksi ya. Oke. Ya, berarti sebentar. Tadi saya udah 15 menit Bu Dani. Mm-mm. Heeh, Udah lebih. kan? Pas ya? Apa ini? Ya, nggak tahu Bu Dani yang itu. Ya, kelebihan 3 menit.
Iya, nggak Oke, berarti menurut Bu Teni apa nih yang sudah berjalan baik selama percakapan kita tadi? Eh, yang berjalan baik tentang cerita kita kali ya, cerita saya, saya bisa menceritakan dengan plong, dengan leluasa gitu, bukan bukan ingin menceritakan kejelekan orang lain, bukan gitu, bukan, Betul tapi ya. ingin mencari Curhat solusi ya. kan gitu, apa sih yang sebaiknya saya lakukan gitu, Mm-mm. untuk menyelesaikan masalah saya ini. Iya. Ada yang perlu diperbaiki nggak atau ditingkatkan? Apa tuh yang masih perlu diperbaiki Yang perlu diperbaiki dari 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 cerita tadi saya tadi ya. percakapan? Mm-mm. Heeh. Ya tentang tadi yang tentang keluargaannya itu, Mm-mm. kekompakannya, kemudian kebersamaannya, rasa kekeluargaannya yang tadinya cuek-cuek, kayaknya saling perhatian. Bukannya kekurangan perhatian, bukan gitu, tapi Iya, ingin iya. eh, Ditingkatkan lagi perhatiannya gitu perhatiannya, berarti ya. lebih peduli, rasa empatinya gitu. Mm-mm. Iya, iya. Terus apa nih yang Bu Ten lakukan untuk tetap yang tadi saya lakukan itu sudah dalam penuh kehadiran penuh atau belum nih? Sudah Sampai ya, karena kan tadi Bu Dani sudah, setiap saya mengajukan cerita gitu ya, Bu Dani mengajukan pertanyaan gitu, kita udah nyambung gitu kan, iya, jawaban iya, dan iya. pertanyaan kita udah saling nyambung. Iya, iya, nyambung mudah ya. Terus apa nih yang dilakukan untuk meningkatkan lagi tadi tentang coaching kita? Meningkatkannya mungkin dari segi bahasa kali ya. Oh iya, Karena kan saya juga masih belum tertata rapi dalam dalam berkatanya, dalam berbahasanya, kayaknya itu perlu lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi. iya. Sampai kita perlu latihan terus memang ya kalau untuk coaching ya. Ini kan kita baru yang kedua ya kita coaching kan Iya, kemarin iya. latihan. Hari ini sudah praktik. Itu kan berarti perlu lagi banyak belajar untuk coaching ya kita ya. Mungkin nanti kan bisa diterapin di sekolah jadi nambah lagi pengalaman, tambah gitu ya Bu Ten. Iya, betul. Lalu apa nih umpan balik dari Bu Ten nih? Umpan baliknya untuk kita ya. Iya, untuk kita. Umpan baliknya untuk kita, kayaknya kita sudah cukup baik ya, kalau menurut saya kita sudah cukup baik. Mungkin di dalam segi yang tadi waktu kali ya Bu Dani ya, biarpun lebih 3 menit. Kalau saya sih nggak apa-apa ya, karena kan kita lagi cerita dan kata Bapak juga nggak apa-apa kan kalau lebih. Mm-mm, Um, mm-mm. Terus dari bahasa kali ya, Ya, bahasa, karena kita masih menggunakan bahasa sehari-hari ya. hari. Heeh. Oh, nggak apa-apa, Nggak apa-apa sih ya, heeh. ini cerita Cuma pribadi. tadi ya masih agak nubruk-nubruk juga Ya, sih. heeh. Sayanya bertanyanya tadi. Ya itu. Ya, oke. Ya, sudah ya, berarti refleksi dari kita. Berarti sekarang gantian nih, lanjut Ya, ya. lanjut. Ya, berarti sekarang Bu Ten sebagai coach. Ya, Ya, mau minum dulu nggak? udah tadi. Ya udah ya. Oh iya. Oke, siap Jam udah nih. 8 loh, Mas. Ya, berarti sampai setengah 9 lah ya. Ya, saya mulai ya. Saya pakai timer handphone ya. Boleh. 15 menit, oke? Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam, Bu Teni. Udah Gimana sehat ya? nih kabarnya nih? Alhamdulillah, masih ada batuk sedikit, tapi sehat. Iya, nah emang lagi musim ya Bu Dani ya, lagi Iya. musim kayak gini. Oke, terima kasih ya Bu Dani sudah meluangkan waktunya nih. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kita mempunyai waktu 15 menit ya Bu Dani ya. Mungkin kalau lebih sedikit ya nggak apa-apa, itu bonus. Iya. Oke, apa sih yang mau diceritain? Mungkin Bu Dani punya cerita yang seru gitu, bisa kita sharing nih di sini nih. Iya, kalau saya sih tentang ini pembelajaran di kelas, tentang biasa peserta didik ya. Hmm, Pengennya kan di sekolah itu di kelas terutama itu anak-anak tuh semuanya akur bermain sama siapa aja, ya, buka grup-grup di kelas gitu, kecuali ya memang kelompok belajar ya, tapi
Di luar dari itu maunya tuh mereka tuh gabung gitu semuanya, jadinya terlihatnya tuh kompak gitu. Iya, iya. Nah, tapi ini yang saya alami sekarang ini tuh ada satu anak yang memang dia terlalu dominan di kelas. Mm-mm. Nah, Kenapa tuh Bu bisa seperti itu? iya, nah dominannya itu dia apapun yang dia mau gitu dia tunjuk temennya maunya gabung sama si ini, maunya ini, temennya tuh semua nurut. Mm-mm. Oh, nah ternyata beberapa minggu nih sudah beberapa bulan berjalan Mm-mm. saya dengan dia. Nah terus ternyata dia memang anak broken home. Jadi memang Oh iya. kurang perhatian dari keluarganya. Mm-mm. Nah dari situ terus saya bertanya lagi tuh ke guru kelas 5-nya. Mm. Ada guru kelas 4-nya juga waktu saya tanya dan memang katanya dia itu selain broken home dia juga suka kena kekerasan dalam keluarga. Jadi Oh makanya ketika di iya. sekolah dia seperti balas dendam. Jadi Oh, mm. iya, jadinya dia cari perhatian, terus maunya apa yang dia bilang tuh temennya nurut gitu. Jadi tuh Mm-mm. suasananya jadi gak enak gitu. Belajarnya juga kayaknya dia lagi yang maju, yang untuk mau apa itu pasti dia. Mm-mm. Terus apa sih yang Bu Dani sudah pernah lakukan ke anak ini? Maksudnya tuh bagaimana Bu Dani agar nih si anak ini bisa bergaul lebih baik ataupun si mungkin lebih dibilang ingin menang sendiri apa gimana ya? Iya, Mm-mm. iya. Apa sih yang sudah Bu Dani lakukan nih ke anak ini nih? Mhm, mhm. Iya, kemarin itu sempat pertama kan saya tanya ke guru kelas sebelumnya ya, terus juga saya tanya ke guru mata pelajaran juga agama, guru bahasa Inggris, guru PJOK juga saya tanya dia gimana nih kalau di pelajaran dengan guru lain, katanya ternyata sama iya anaknya seperti itu, kadang suka marah sendiri ke temennya kalau temennya nggak nurut, nggak suruh jajan temennya nggak mau gitu, sebagai Iya. dia maksudnya. Nah, Mm-mm. jadinya setelah itu saya WA ke bundanya. Iya. Ternyata bundanya itu memang ibu sambungnya dia karena Oh iya. dia sudah bercerai. Gitu. Jadinya dia itu awalnya tinggal dengan ibu dan bapak sambungnya. Iya. Sebut aja deh namanya tuh S ya. Si S ini Iya. Iya. tinggal dengan mereka. Jadinya tapi dengan orang tua ibu kandung dan bapak sambungnya itu tuh dia merasa tertekan karena dia suka Oh. dipukuli sama bapak sambungnya itu. Mm-mm. Dipukulinya itu pakai gesper bapaknya. Nah, Hmm. jadinya anak itu tertekan, sedih. Mm-mm. Itu ketika di kelas 4, Mm-mm. papa kandungnya itu ngambil dari ibunya. Diambil, kemudian pindah di sekolah kami. Jadi tadinya bukan di sekolah kami, dia anak pindahan. Dia pindah ke sekolah, lalu seperti itu. Jadi bikin suasana jadi malah, wah kok ini begini gitu. Awalnya tuh kelas katanya di kelas 3 aman, kelas 2, kelas 1 semuanya berbaur. Orang tuanya juga kompak, anak-anaknya kompak. Mm-mm. Anak ini masuk, jadi suasananya seperti ketakutan gitu anak-anak. Oh Jadi iya. ketika guru bertanya pun nggak ada yang berani jawab dengan jujur. Semuanya Heeh. setting dulu sama anak ini Iya. gitu. Kan ketika dia mengunci temannya di dalam kamar mandi, pernah itu dia ngunci temannya laki-laki dalam kamar Iya. mandi karena lagi pipis, terus sama dia iseng dikunciin dari luar. Mm-mm. Nah itu ketika saya tanya siapa yang ngunciin, dia nggak berani jawab. Dia bilang Oh. nggak tahu Miss, kayaknya sih kekunci sendiri tapi susah dibukanya. Mm-mm. Karena takut sama si Saci itu. Jadi sampai seperti itu. Sedangkan anak itu cerita ke orang tuanya dikunciin sama si temennya ini gitu. Oh iya. Mm-mm. Cewek ya anak ini. Nah jadinya ya sudah, saya panggil dianya. Langkah selanjutnya ya saya panggil si anak ini, saya ajak bicara baik-baik berdua waktu itu ketika yang lain sudah pulang selesai piket. Saya ngobrol sama dia dan dia sampai nangis sedih. Mm-mm. Dia bilang nggak bermaksud begitu sebenarnya, cuma dia itu di rumah tidak ada teman, orang tuanya tidak memperhatikan dia, lalu kakaknya juga sibuk sendiri dengan kegiatan sekolah dan ekskulnya, adik-adiknya juga
seperti itu, tidak peduli juga sama dia. Jadi Iya. mama sambungnya ini sama papanya ini lebih mementingkan adik-adiknya Mhm. karena mereka Berarti emang banyak bersaudara. iya, Bu Dani. Berarti sifat dia menjadi seperti ini itu berlangsung dari dia dari kecil apa Iya, dari SD pas pindah gini? dari kecil sebenarnya sifatnya dia begitu. Menurut pengakuan dia ya, menurut Iya, iya. pengakuan itu dia itu sedih yang terlalu sedih karena tadi perlakukan nggak baik sama orang tuanya itu. Terus dia juga sudah apa ya sudah jadi tua sebelum usianya Oh, gitu. Jadi iya. lebih tua dari yang lain. Jadi terbentuk deh kepribadian dia seperti itu. Nah, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya, hanya bisa Karena ini dari merangkul. keluarga ya. Karena dari keluarga dan tapi dia bilang bundanya ini yang sekarang lebih aware ke dia, lebih sayang dibanding ibu Mhm. kandungnya sendiri Hmm. gitu. Nah, jadi dia ini aktif sebenarnya anaknya juga Oh iya. cerdas, Oh iya. cantik gitu. Jadi memang teman-temannya juga senang berteman sama dia. Hanya ketika dia tantrum, teriak-teriak, egois. Nah, itu jadi teman-teman itu ngerasa ih kok begini begitu jadi nggak nyaman di Iya. teman-temannya sedangkan kan harusnya kalau di kelas itu ayo semuanya bareng semuanya happy begitu kan. Iya. Iya Bu Dani, nih kan sekarang Bu Dani menangani anak ini di kelas ya. Bu Mm-mm. Dani sudah menanganinya dengan berbagai macam apa saja nih untuk agar Mm-mm. si anak ini bisa lebih baik gitu. Iya, sementara sih kemarin itu ngajak dia curhat ya, ngajak dia ngobrol bareng. Setelah itu saya kasih nasihat juga, masukan ke dia. Saya kasih pandangan kalau memang seperti itu, kalau mau punya banyak teman, sikapnya dirubah. Saya bilang begitu. Tuh temannya semua baik, semuanya mau main bareng, tapi harus dihindari tuh marah-marah, terus tiba-tiba nangis. Jadi Jadi dia kalau tantrum gitu ya. iya, bener. Jadi sedikit-dikit, oh teriak-teriak, ngomel begitu. Jadi temennya kan jadi nggak nyaman. Bahkan Iya. sempat tuh ada temennya yang mau pindah aja deh katanya gitu, hanya karena satu anak ini. Iya, iya. Jadi saya juga akhirnya kasih pengertian lagi ke teman-teman yang lain. Jadi nggak cuma si anak ini yang saya ajak bicara, tapi juga anak-anak yang lain Iya pun juga. saya kasih pengertian bahwa posisi dia itu sebenarnya tidak enak. Dia itu sebenarnya juga eh, pengen kayak kalian ini, mau kayak kalian yang di rumah itu happy, tapi ini kan dia nggak dapet perhatian seperti itu, jadi makanya melampiaskannya di sekolah. Jadi kalian harusnya maklum, tapi tetap saya juga wanti-wanti ke anak ini. Jangan seperti itu lagi. Dan sekarang sih, alhamdulillah kemarin dia sudah mau tuh ngajak temennya yang lain tuh, ayo main-main bareng gitu. Oh iya. Berarti udah agak mendingan ya kalau sekarang ya. Iya. Kalau menurut Bu Dani, sikap dia itu mempengaruhi teman-teman di kelasnya apa enggak sih? Misalkan gini kan ada satu waktu si anak ini nggak sekolah kan, misalkan dia sakit apa gimana atau izin gitu. Berpengaruh nggak sih ke teman-teman di kelasnya? Banget, berpengaruh banget. Pernah iya benar dia izin karena ketika itu dia harus ikut papanya ada kegiatan di kantor katanya family gathering gitu dan jadi dia nggak masuk izin mamanya itu teman-temannya semua bersorak gembira. Jadi Oh, sebahagia itu. iya, iya betul. Jadi semuanya tuh main tuh enjoy banget karena kan nggak ada yang menghadang-hadang tuh. Kalau ada anak ini kan pasti ih jangan main sama dia nanti gitu. Jadi semua takut karena dia kan merajai banget gitu. Ini anak ini perempuan apa laki-laki sih? Perempuan. Perempuan tapi sangat mendominasi gitu kan ya? Iya, nah betul. Berarti ya, anak ini sangat berpengaruh sekali. Nih, Iya. menurut Bu Dani nih, anak ini berarti kan harus ada perubahan ya. Eh, Coba sekarang kata Bu Dani, anak ini ada di nomor berapa sih? Dari 1 sampai 10? Mm-mm. Dia itu kan karena sifatnya begitu ya. Berarti sih kalau saya nilai sih di 5 deh.
karena dia Itu kenapa tuh? ya dia eh, temennya ngomong sedikit gitu dia nggak bisa, dia langsung nangis marah atau dapat nilai kurang dari yang dia mau dia nangis pasti di pojokan, dan Oh, dia maunya temennya tuh peduli sama dia, diajak lagi ngobrol bareng. Jadi karena memang pengaruhnya besar sih, menurut saya sih dinilai 5 ya anak ini. anak ini di Bu Dani di kelas berapa? 6. Oh, di kelas 6. Tapi anak itu masih tantrum ya dengan emosinya ya. Berarti bisa Betul. diterapkan PSE juga mungkin ya Bu Oh Dani. iya, iya iya benar-benar. Berarti bisa nanti nih saya kasih dia ya PSS supaya dia lebih rileks gitu ya Bu Ten ya. Iya. Nih, kira-kira Bu Dani punya solusi apa nih? Dan kapan nih mau diterapkan ke anak ini nih? Mm-mm. Pengennya sih nanti dalam waktu dekat ini nih kan mau ambil nilai kegiatan seni ya. Mm-mm. Nah itu maunya tuh anak ini tuh gabung dengan semua anak perempuan deh minimal ya, karena Iya. kalau ke laki-laki kan agak susah dianya juga. Mm-mm. Jadi minimal ke anak perempuan tuh mau berbaur, nggak pilih-pilih. Kalau dia kan Iya. masih pilih-pilih, nggak mau sama si ini, nggak mau sama si ini, jadi diacuhkan temennya yang lain. Nah Mm-mm. jadi maunya tuh dia ajak nih, karena bundanya yang sekarang ini juga Mm-mm. itu ahli tari, guru tari Oh juga. iya, bundanya Jadi anak ini. Nah, Iya. jadi kalau diajak nih semua teman perempuan kan ada 16. Mm-mm. Nah, itu bisa nih gabung semuanya. Saya maunya begitu. Nanti Iya, iya. saya pisahkan kelompoknya tuh seperti itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi ada tarian yang rame-rame ya, Bu Ten ya. Tarian apa Mm-mm. itu ya? Bisa tuh tari saman ya. Oh iya. Nah, Mm-mm. iya Tapi boleh tari boleh saman benar. kan bisa melatih Rame ya, kekompakan juga berkelompok tuh. ya. Mm-mm. Iya, supaya lebih kompak gitu Iya, iya, maksudnya. iya. Mm-mm. Oh itu Jadi ya berarti. boleh nih, berarti pakai tari sama nanti. Mm-mm. Jadi saya Bisa maunya tuh begitu. Bu Dani, bisa tuh diterapkan di anak-anak itu ya, biar mereka bisa lebih Hmm, kompak. Jadi mereka juga lebih bisa apa ya, ngerangkul gitu ya. iya Gitu. iya Jadi benar. si siapa sih Saci anak ini ya. Jadi Mhm. kan kalau udah kompak sama teman-temannya mungkin nanti dia, oh ternyata seru juga ya kalau udah kenal sama teman-teman Iya banyak gitu. iya Iya, dia juga nggak terlalu pengen menang sendiri, nggak terlalu egois, dia lebih ke eh, gimana ya, lebih nyaman lah mungkin gitu. iya, heeh heeh heeh. Iya maunya gitu. Jadi supaya semuanya bisa yuk gabung lagi. Kan kalau terus-terusan latihan nari bareng kan jadinya lebih akrab ya gitu Iya, maunya soalnya sih. kan kalau tarian namanya tarian kelompok beda sama tarian berdua ya. Jadi Mhm. yang satu kompak, yang dua bisa enggak gitu. Jadi Iya jadi kelihatan ya. melatihnya juga kan harus terus kan bersinambungan kan, jadi nggak sekali Mhm. dua kali. Nah dari situ bisa juga tuh teman-temannya bisa makin akrab lagi gitu. Iya 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 gitu sih harapannya, heeh, Bu Ten. Mhm. Berarti itu kemungkinan kapan nih tarinya? Tarinya nanti 3 mingguan lagi. Oh iya, bisa lah Jadi nanti biar anak latihan dulu maksudnya. mhm. Jadi Ditunggu nih proses cerita latihan. cerita selanjutnya nih. Kayaknya Oke. kayaknya bakalan bakalan seru nih anak-anak Iya, yang iya, maunya kan begitu. gitu kan. Terus nanti malah makin akrab. Kayaknya kalau Mhm. sekelas akrab itu kan itu lebih lebih oke gitu. Iya, jadi pembelajaran juga nyaman ya. Jadi Kan, enak jadi kan gitu. Bu Dani sebagai gurunya juga jadi nggak segen gitu kan. Kita sebagai Mhm. guru kan pasti ada perasaan gimana ya ngelompokin sampai A, bisa Iya, nggak ya gitu. heeh, Tapi kan benar-benar. kalau udah maksudnya kalau udah sekelas akrab semua, kita kan nggak segen juga gitu kalau ngasih kelompok. Jadi mau ya sama siapa Mau, aja. iya mau sama siapa aja gitu. Oke, Hmm. em, menurut Bu Dani nih dari obrolan kita nih kita sudah ada di penghujung waktu. Menurut Mhm. Bu Dani dari obrolan kita, dari coaching kita sekarang ini apa sih manfaat yang bisa kita ambil nih? Banyak sih ya manfaatnya buat saya, jadinya terbuka juga nih tadi. Oh iya bisa masukkan PSE berarti ke anak ini, ke anak-anak yang lain juga, jadinya Hmm, saya juga lebih plong ini bisa ya. cerita, dapat Hmm, masukan baru lagi nih dari Bu Teni juga, jadi lebih enak gitu rasanya. Jadi iya. nanti bisa saya terapkan juga nih nanti di kelas Hmm, supaya anak-anak juga lebih bisa kolaborasi dengan baik, jadi pembelajaran juga
lebih nyaman. Iya, berarti lebih terbuka lagi ya Bu Iya, ya. Heeh, jadi ya nanti kalau kita sebagai guru kan jadi bisa lebih nyaman lagi gitu ya Bu ya. mhm, Oke, mhm. terima kasih ya Bu Dani untuk waktunya. Sepertinya kita Makasih. sudah cukup ini waktunya juga. Semoga dari obrolan kita ini kita mendapatkan solusinya ya. Iya, Terutama Bu Dani ya dari iya, benar. anak-anaknya di kelas. Oke, terima Iya. kasih ya Bu Dani untuk waktunya. Terima kasih Bu Teni. Good, Oke. ayo langsung 1 menit lagi kita ke main room. Oke. Iya. Oke, Bu Dani, eh, Ya. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita menurut Bu Dani apa nih? Menurut saya sih coaching kita hari ini sukses ya, alhamdulillah. Setelah tadi kan nonton video yang Pak Jajang juga, kayaknya kita sudah sesuai dengan alur Tirta. Mudah-mudahan betul seperti itu ya, Bu Ten ya. Amin, amin, semoga. Sambil bercanda juga, jadi mengalir gitu tadi Ya. dengan kita itu. Mm-mm. Apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari obrolan kita nih? Mm-mm. Yang perlu keurangnya sih kayaknya enggak ya, ditingkatkan aja deh, ditingkatkan lagi mungkin lebih sering berlatih kitanya, jadinya Ya, nggak canggung tadi nanya, nggak canggung. ya kayak agak gimana gitu, jadi kita harus lebih sering berlatih lagi memang untuk coachingnya. Iya, iya benar. Menurut Bu Dani nih, tadi saya mengikuti kehadiran penuh nggak nih dalam percakapan kita ini? Sudah kan tadi ketika saya cerita, Bu Teni juga menanggapinya, menanyakan lagi berdasarkan cerita saya tadi, terus Mm. memberikan solusi juga. Itu kan berarti menunjukkan Bu Teni juga present gitu di Hmm, percakapan kita tadi. iya, berarti untuk tadi kata Bu Dani untuk meningkatkannya kita harus lebih berlatih lebih banyak lagi gitu Hmm, ya. betul. Untuk refleksinya deh satu lagi, coba Bu Dani gimana sih refleksinya? Refleksi yang tadi itu sih Mm. memang coaching itu bikin kita jadi lebih nyaman ya, apalagi Benar. kalau memang butuh waktunya tuh berdua waktu, terus tempatnya juga kalau sesuai seperti ini kan kita memang hanya berdua ya. Nah Mm. itu tuh memang nyaman untuk bercerita, seperti tadi juga nyaman karena Bu Teni juga nanyanya juga enak gitu, sesuai alur saya mau ceritanya apa, pas gitu loh. Pertanyaannya dari Bu Teni juga tuh sama kayak mau saya jelasin Ini gitu. jadi ngalir gitu aja ya. Iya, jadi ngalir, terus nyambung, terus saya juga dapat solusi tadi, masukan PSE juga ke siswa saya tersebut gitu. Iya. Eh, udah ya. Terus sama satu lagi umpan balik dari Koci. Pertanyaannya itu apa yang Anda rasakan saat coaching? Iya. Saat jadi Heeh. coach seneng, karena kan saya jadi bisa cerita, Mm-mm. yang tadinya mungkin, aduh ini gimana sih, buntu gitu, ya Iya. kan, bingung nih mau cerita. Nah sekarang jadi ada temen untuk curhat, cerita, jadi ada Mm-mm. masukan, kan Bu Teni juga kan pasti punya deh masalah-masalah kayak Mm-mm. begini ya di Iya, kelas, iya. jadinya, jadi kan, oh iya ya, bener juga nih begini gitu, jadi ada masukan banget buat saya gitu. Jadi kita jadi sama-sama belajar dan akhirnya dapat nih kuncinya gitu. Nah, iya betul Kira betul. saya juga oh iya kayaknya Bu Dani gini deh gitu. Harusnya menyelesaikan begini deh gitu. Jadi Iya, iya benar. bareng-bareng sama jadi. Kadang kan kita tahu sih solusinya apa, tapi kita nggak bisa meluapkannya gitu ya. Tapi kan kalau Wah, ada jadi teman yang kayaknya mendukung gitu pakai ini, oh iya berarti bisa nih kemarin saya ngelakuin ini gitu kan ya Bu Ten. iya gitu. Jadi Eh, itu mudah-mudahan sukses nanti ya. itu selesai ya pertanyaan refleksi kita Heeh. saat Berarti ini. kita sudah selesai nih. Kita sudah selesai.